Richard III was a mean old murderous monster. Or was he? I was sure that you'd love me. To that hope I did cling. 'Cause I'm Richard III, and everybody loves a king. Thought I did a good job, why do you disagree? There's a lot of people spreading nasty rumors about me. Every word is a lie, so I'm singing this song, 'cause the history books have been telling it wrong. Never had a limp, always walked my full height. Never had a hump and my arm was alright. Never took the crown with illegal power. Never killed my nephews, the princes in the tower. Tudor propaganda, it's all absurd. Time to tell the truth about King Richard III. My brother Edward died, his kids too young to rule. So I took the throne. Why not? I'm nobody's fool. Thomas More wrote a history, said I murdered Edward's boys. Shakespeare said their death was an evil ploy. But I say those two are historical vandals. They've ruined my image, I mean, what a scandal. Never bumped off those harmless young heirs. Never buried them under the Tower of London stairs. Never poisoned my wife, bumped off her daddy. This is me, sweet Richard, do I look like a baddie? Never was two-faced, I'm sure you'll agree. I was misunderstood, King Richard III. Can you imagine it? I'm the last Plantagenet, beaten by Henry in the Wars of the Roses. The Tudor dynasty didn't care that much for me. Now I'm painted as a baddie, that's why one supposes. Never forget when you hear of my crimes. Never drown my brother in a massive vat of wine. Never said a horse, my kingdom for a horse. Who made that up? Why? William Shakespeare, of course. Now my tale is told, you won't hear a bad word about a special ruler, King Richard III. I'm a nice guy. As it was, as it was, as it was, as it was. Ghastly, mean and cruel stuff they don't teach you at school. The past is no longer a mystery. Hope you enjoyed Horrible Histories.
pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita maka hukuman pasti lebih berat kalau kita mengacu kepada hukum Taurat, ya. Nah, orang berhubungan seks secara bebas, maka tentu mereka menyentuh kelamin pasangan atau orang lain di mana mereka sama-sama berzina. Maka di situ jelas terlihat bahwa hukumannya sangat berat diberikan, ya. Jadi Tuhan begitu melihat bahwa perzinahan itu adalah satu dosa yang begitu serius di hadapan Tuhan, dan karenanya diancam dengan hukuman yang berat. Ini hubungan seks di luar nikah. Lalu juga contoh lain itu adalah hubungan seks sebelum pernikahan dengan pacar sendiri atau dengan tunangan sendiri, ya. Dan ini banyak sekali terjadi kasus, ya. Banyak sekali terjadi kasus. Ingat bahwa sebelum pernikahan, kalau terjadi hubungan seks itu dosa. Biarpun kurang 1 jam, kurang 2 jam, ayolah, kan 3 jam ke depan dan kamu sudah resmi jadi istri saya. Ayolah hubungan seks. Biarpun kurang 1 menit pun, kalau belum ada pemberkatan nikah, maka itu jelas adalah dosa. Dan saudara-saudara, ini banyak terjadi, ya. Banyak terjadi di daerah-daerah Kristen, ya. Ada banyak orang datang kepada pendeta minta pemberkatan sudah hamil, ya, sudah hamil. Dan saya berulang-ulang mendapatkan undangan nikah. Begitu nikah, saya hadir acara nikah, saya kira kok perempuannya mungkin kegemukan, ya. Ternyata bukan gemuk, saudara, ya. Sudah hamil, dan itu banyak sekali terjadi demikian. Nah, ini jelas adalah dosa. Nah, saudara, bagaimana kalau terjadi hubungan seks sebelum menikah atau pacaran lalu terjadi kehamilan? Apa yang harus dilakukan? Nah, coba baca kembali Keluaran 22 ayat 16-17. Keluaran 22 ayat 16-17. Keluaran 22 ayat 16-17. Apabila seseorang membujuk seorang anak perawan yang belum bertunangan dan tidur dengan dia, maka haruslah ia mengambilnya menjadi istrinya dengan membayar mas kawin. Jika ayah perempuan itu sungguh-sungguh menolak memberikannya kepadanya, maka ia harus juga membayar perak itu sepenuhnya sebanyak mas kawin anak perawan. Jadi kalau ada perempuan hamil sebelum nikah, si laki harus mengambil perempuan itu jadi istri. Tapi ayat 17-nya, jika ayah perempuan itu sungguh-sungguh menolak. Artinya tidak, kalau orang tua menolak, maka boleh tidak terjadi pernikahan di situ. Nah, ini sesuatu yang harus kita paham. Saya dalam banyak kasus melihat bahwa ada banyak orang perempuan, anak-anak perempuan, pemudi-pemudi mereka hamil di luar nikah. Lalu penyelesaiannya hanya satu, yaitu harus tanggung jawab dan menikah. Tapi seringkali justru pernikahan setelah itu bermasalah luar biasa. Ya. Saya tanya saudara, seandainya saudara punya anak perempuan, ya. Saudara punya anak perempuan, tahu-tahu dia hamil dengan pacarnya. Pacarnya siap tanggung jawab menikahi anak perempuan saudara. Tapi ternyata anak perempuan saudara baru umur 14 tahun. Dan laki-laki yang menghamili dia adalah seorang pengguna narkoba. Saudara setuju nikahkan dia atau tidak? Dia siap tanggung jawab. Banyak kali orang berpikir menyelesaikan masalah cukup yang penting si laki mau menikah, selesai masalah. Tapi justru menurut saya kalau dalam kasus seperti itu hanya
menyelesaikan masalah rasa malu di sini, tapi itu bisa menciptakan persoalan yang besar untuk rumah tangga anak seperti ini. Umur 14 tahun suruh nikah sama orang pengguna narkoba, kira-kira jadi apa rumah tangganya? Pasti bisa berurusan dengan perceraian dan sebagainya dan penderitaan. Kalau saya sebagai ayahnya melihat situasi seperti ini, kebijakan saya adalah biarpun anak saya hamil, lahirkan anaknya, tapi tidak usah dikawini. Ya, jadi jelas bahwa ini adalah, tapi itu banyak kasus terjadi, dan dengan demikian maka ini adalah dosa dan banyak kali terjadi bahkan di kalangan oleh orang-orang Kristen. Nah, dalam hal semacam ini, kalau ada orang, seringkali ditanyakan, kalau ada orang sudah hamil di luar nikah, gereja gimana sikapnya? Memberkati atau tidak usah diberkati? Banyak gereja menolak, tidak boleh. Kami tidak akan memberikan berkat pernikahan untuk orang yang sudah hamil di luar nikah. Kalau misalnya gereja menolak, terus kalau mereka pergi cari berkat di tempat ibadah lain bagaimana? Ke agama lain bagaimana? Di mana tanggung jawab pengembalaan gereja? Tapi kalau ada orang hamil di luar nikah, Pak Pendeta tolong berkati. Oke, terima berkat. Berikut lagi hamil di sana, berkati lagi. Ini gereja macam apa? Maka di sini ada dua hal yang dipertimbangkan. Gereja tidak boleh membuang mereka. Tapi di sisi lain, gereja tidak boleh terlalu gampang. Sehingga akhirnya orang bilang, oh, dihamili saja, pasti pendeta mau berkati. Saudara, di gereja saya, kalau dalam kasus seperti ini, bagaimana saya lakukan? Kalau ada orang hamil di luar nikah, Pak Pendeta, bisakah nikahkan kami? Bisa. Bisa. Tapi ada syarat. Syaratnya adalah berdiri di muka jemaat, memberikan pengakuan dosa di hadapan jemaat. Lalu setelah itu pendeta mengumumkan bahwa telah terjadi suatu proses konseling dan menuntun dua orang ini kepada pertobatan. Dan karena mereka sudah dituntun pada pertobatan, permohonan pengampunan pada Tuhan, maka mereka akan diberkati. Itu saya terapkan di gereja saya. Tapi saudara, belum pernah terjadi. Kenapa? Karena yang hamil di luar nikah, karena tahu prinsip saya begitu, akhirnya pergi cari di gereja lain dan nikah di gereja lain. Saya sudah bilang, saya tetap terima, tapi syaratnya adalah bikin pengakuan. Supaya orang tidak meremehkan gereja. Tapi di sisi yang lain, gereja tetap terbuka untuk pengembalaan. Tapi sejauh ini belum ada pasangan yang berani seperti itu. Terjadi begitu, biasanya cari pemberkatan nikah di gereja lain yang mau melayani. Tapi saya sendiri tidak mau melayani tanpa ada proses yang membawa mereka kepada pertobatan. Nah, ini contoh kasus. Contoh yang lain dari pelanggaran hukum ke-7 ini adalah perkawinan setelah perceraian yang bukan karena zina. Nah, untuk ini saya akan menjelaskan beberapa hal untuk memperjelas poin ini. Pertama, kita harus sadar bahwa kitab suci jelas menyatakan bahwa Tuhan tidak menghendaki adanya perceraian. Ayat yang terkenal Maliaki 2 ayat 16 bilang, aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Tuhan benci perceraian. Juga ada ayat lain yang menyatakan hal itu, misalnya dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat 10-11. Coba dibacakan 1 Korintus 7 ayat 10-11. 1 Korintus 7 ayat 12 10-11. Kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Ya, perhatikan ada kata-kata seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Di ayat 10, ayat 11-nya, seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Lagi-lagi di sini firman Tuhan melarang adanya perceraian. Lalu ayat yang seringkali orang pakai pada waktu menikah itu adalah Matius 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena apa yang dipersatukan adalah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi standar ini harus kita paham. Tuhan tidak menghendaki orang cerai. Ya, tidak boleh ada perceraian. Bahkan saudara, kalau ini dua orang Kristen yang menikah tidak boleh cerai. Jangankan ini. Misalnya ada dua orang yang bukan Kristen. Ya. Dua orang yang bukan Kristen, A dan B. Non-Kristen. Mereka menikah.
Lalu tahu-tahu A-nya jadi Kristen, B-nya tidak. Suami jadi Kristen, B tidak jadi Kristen. Dalam hal ini, tidak ada aturan bahwa A harus menceraikan B. Tidak. Kecuali B yang minta cerai karena A jadi Kristen. Tapi pasangan yang jadi Kristen ini tidak boleh menceraikan istrinya atau suaminya hanya karena dia sudah jadi Kristen. Coba lihat, baca lanjut ayat yang ke-12, 13. Kepada orang-orang lain aku, bukan Tuhan, katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Ya, jadi laki-laki ini bukan kasus dua orang Kristen yang menikah dengan orang tidak beriman, tidak. Ini dua orang non-Kristen menikah. Nah, perhatikan kata-kata, kalau perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara menceraikan dia. Dia jadi Kristen, kalau si B tetap mau hidup sama-sama, jangan diceraikan. Nah, karena itu prinsipnya baik bagi orang Kristen maupun bagi orang yang non-Kristen yang kemudian jadi Kristen, tetap prinsipnya sama. Tuhan tidak menghendaki ada perceraian. Ada satu ayat lain yang perlu kita lihat, itu adalah 1 Korintus 6 ayat 16, bunyinya begini. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata nas, keduanya akan menjadi satu daging. Siapa yang mengikatkan diri pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sekarang saudara, kalau saya menikah dengan istri saya, maka sesuai firman Tuhan, keduanya menjadi satu daging. Laki-laki dan perempuan itu saya dan istri saya. Lalu tahu-tahu saya berzina dengan perempuan cabul. Menurut ayat ini, atau tidak tahukah kamu bahwa siapa mengikatkan diri pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Kalau saya berzina dengan orang cabul ini, berarti saya menjadi satu tubuh lagi dengan orang cabul ini. Pada waktu saya menjadi satu tubuh dengan orang cabul, maka saya tidak lagi menjadi satu tubuh dengan istri saya. Maka dengan demikian di sini menjadi putus. Nah, lalu contoh berikut itu adalah bahwa menikah dengan orang yang bercerai, kecuali kalau perceraian itu adalah perceraian yang sah atau terjadi karena ada perzinahan. Kalau dalam kasus seperti itu, saudara lihat ya, kalau A sama B sampai cerai, bukan karena zina, hukumnya apa? Si A tidak boleh nikah sampai mati. Si B tidak boleh nikah sampai mati. Terus kapan si A ini boleh nikah? Dia ada dua kemungkinan nikah. Kalau B mati duluan. Kalau B mati duluan, A bebas untuk nikah. Atau mungkin karena tahan-tahan, tunggu-tunggu si B tidak tahan lagi, akhirnya si B nikah sama C. Berarti B sama C berzina, maka A bebas. A boleh menikah dan A tidak salah. Ya, itu hukum yang harus kita perhatikan. Karena itu menikahi orang yang bercerai secara sah itu tidak salah, itu bukan dosa. Tapi menikah dengan orang yang bercerai secara tidak sah, itu jelas merupakan dosa. Dan ini harus kita perhatikan. Ya, itu tentang contoh tentang menikah. Contoh pelanggaran hukum ke-7, yaitu menikah dengan orang yang bercerai secara tidak sah. Lalu contoh pelanggaran yang kelima. Contoh pelanggaran yang kelima adalah poligami atau poliandri. Beristri atau bersuami lebih dari satu. Ingat, Kristen dalam hal ini beda dengan agama yang lain. Kekristenan mengajarkan bahwa orang hanya boleh punya suami satu orang, istri satu orang. Dia baru boleh menikah lagi apabila pasangannya itu sudah mati. Ya, pasangannya itu sudah mati. Nah, kalau kita melihat ya di dalam Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Perhatikan, keduanya. Tidak bilang ketiganya jadi satu daging. Ya, ketujuhnya ada satu daging. Bukan. Tapi keduanya. Berarti memang secara implisit di sini hanya boleh punya satu suami, satu istri. Baru boleh nikah lagi kalau pasangannya mati. Ya.
1 Korintus pasal 7 ayat 39, 40 bilang begini. Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, dia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah orang percaya. Ya, tapi menurutku dia lebih berbahagia kalau dia tetap tinggal dalam keadaannya, menurut pendapat Paulus. Tapi ingat, istri terikat selama suaminya masih hidup. Kalau suami sudah mati, dia boleh nikah lagi. Nah, ini jelas menunjukkan bahwa kekristenan mempertahankan pernikahan yang bersifat monogami, ya, dan menolak yang bersifat poligami atau poliandri, ya. Jadi karena kekristenan mengizinkan orang menikah dengan orang yang suami atau istrinya sudah mati, kita tidak boleh mempunyai pandangan negatif kalau ada janda mau menikah lagi, ada duda mau menikah lagi. Kita tidak boleh berpandangan negatif, karena itu sama sekali tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dan kalau tidak bertentangan dengan firman Tuhan, itu bukan dosa. Kita tidak punya hak untuk menghakimi atau menganggapnya sebagai sesuatu yang salah atau dosa. Lalu pelanggaran yang lain itu adalah perzinahan dalam keluarga atau juga yang disebut sebagai incest, ya. Ini mungkin dianggap sebagai satu perzinahan yang paling buruk, ya. Perzinahan yang paling buruk. 1 Korintus 5 ayat yang pertama. Ya, 1 Korintus 5 ayat 1 bunyinya begini. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak pernah terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak kenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Ya, orang ini kawin dengan istri dari ayahnya. Siapa istri dari ayahnya? Orang Israel berpikir kehadiran Allah adalah waktu dia hadir di kemah suci, waktu dia menyatakan kehadirannya melalui tengah-tengah Israel. Tetapi di dalam Injil Yohanes dinyatakan bahwa kehadiran Tuhan melampaui itu semua. Karena Allah rela hadir bukan hanya di dalam pernyataan kehadirannya, tetapi dengan dia menjadi manusia. Ini hal yang pertama. Kemudian kita juga sudah membahas bagaimana Allah menjadi manusia untuk menyatakan tahtanya, baik tahta di sorga maupun di bumi, untuk dipimpin oleh satu orang yang juga adalah Allah sendiri, tetapi yang menjadi keturunan Daud untuk mengklaim tahta ini. Nah, saudara, kita juga sudah membahas bagaimana Allah menjadi manusia dengan tujuan untuk menyatakan terang bagi manusia. Manusia bisa hidup di dalam terang itu, bukan karena manusia mengakses terang itu, tetapi karena Tuhan sendiri yang hadir menjadi manusia, membawa terang itu bagi manusia. Dan saudara sekalian, kita juga sudah mempelajari bagaimana Allah menjadi manusia untuk menyatakan hidup yang sejati. Bagaimana hidup manusia itu akan dijalani seandainya Allah yang menjadi manusia, dan Allah benar-benar menjadi manusia, dan dia menjalankan hidup sebagaimana sudah dijalaninya, yaitu ketika Kristus ada di tengah dunia ini. Kita juga sudah membahas mengenai Allah yang menjadi manusia, karena Allah ingin menyatakan tentang segala hal yang mulia melalui kehadirannya, memenangkan bangsa-bangsa untuk menjadi miliknya. Seluruh bangsa akan jadi miliknya melalui janji dari Abraham. Tuhan berjanji memberi berkat bagi seluruh bangsa, dan Tuhan berjanji melakukannya melalui keturunan Abraham. Dan karena janji itu mengandung tuntutan untuk berkorban, seperti Ishak yang dikorbankan, maka Allah sendirilah yang menanggung korban itu dengan dia menjadi manusia. Hari ini kita akan melihat yang berikutnya. Mari kita membaca surat Roma, pasal yang kelima. Roma pasal yang kelima. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Roma 5 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan bagi saudara sekalian Roma 5 ayat 1 sampai 5.
Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah kita oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakannya kepada kita. Saya akan membacakan sekali lagi ayatnya yang ke-2 dan 3. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan dan seterusnya. Mari sekali lagi kita berdoa. Ya Bapa di surga, berkatilah kami dengan firman-Mu, biar kami boleh makin menikmati firman-Mu yang memberikan kepada kami segala hal yang limpah tentang rencana Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan, dan yang kami percayakan Tuhan genapi pada waktu Tuhan datang kembali. Kami bersyukur untuk segala hal limpah yang kitab suci bukakan, yang banyak orang tidak tahu, tapi yang Tuhan dengan belas kasihan memberitahukannya kepada kami. Kami tahu kami tidak lebih baik dari siapapun, namun Engkau mengungkapkan banyak hal kepada kami. Biarlah kami menyadari bahwa jika kami tidak lebih baik dari siapapun, segala hal yang Tuhan ungkapkan adalah demi kemuliaan Tuhan, bukan karena kehebatan kami. Dan biarlah kami boleh belajar untuk meninggikan Tuhan lebih lagi, karena segala hal yang kami ketahui ini. Tolonglah kami mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, hal yang berikutnya yang akan kita bahas, Allah menjadi manusia karena Dia ingin menyatakan kemuliaan bagi kehidupan manusia. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang mulia, dan ketika Allah menjadi manusia, hal ini dikonfirmasi. Dan bukan hanya itu saja, Allah menjadi manusia dan menyatakan kehidupan yang mulia, sehingga kita semua boleh berbagian di dalam kehidupan yang mulia yang Allah tawarkan di dalam dirinya untuk manusia. Saudara, tidak ada kepercayaan atau agama manapun yang memberikan tempat sangat mulia kepada manusia dibandingkan dengan ajaran Kristen. Kekristenan membuat manusia menyadari bahwa manusia mempunyai nilai, manusia mempunyai kemuliaan, manusia mempunyai dignitas, manusia mempunyai kehormatan yang besar karena Tuhan yang memberikannya kepada manusia. Tidak ada orang yang bisa menghormati orang lain ataupun menghargai keadaan orang lain kalau dia tidak dipengaruhi oleh konsep dari Alkitab. Sejak awal Alkitab sudah bicara bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia adalah gambar dan rupa Allah. Dan Alkitab juga tidak memberikan pembedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya adalah gambar Allah. Demikian juga dengan kemuliaan yang Tuhan tetapkan, sehingga manusia boleh mewakili Allah, memenuhi bumi, menaklukkan itu demi Tuhan. Ini semua adalah hal yang sangat penting untuk kita pahami, supaya kita bisa menghargai sesama. Saudara sekalian, tidak ada ajaran yang bisa menuntut kita menghargai sesama dengan konsep yang teratur, yang teliti, dan yang juga konsisten seperti kitab suci. Memang kitab suci membahas manusia sudah jatuh dalam dosa, manusia begitu bobrok dan rusak. Tidak ada kebaikan sedikit pun di dalam manusia karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Tetapi keadaan di dalam dosa bukanlah keadaan di dalam rancangan Tuhan. Tuhan tidak merancang manusia berdosa, meskipun dosa berada di dalam seluruh rencana Tuhan yang total, dan Tuhan menggunakan dosa ada di dalam rencana Tuhan. Tuhan tidaklah menjadi sumber dari dosa, tetapi Tuhan di dalam kedaulatannya mengizinkan terjadinya kejatuhan, lalu Tuhan menyatakan kejatuhan itu di dalam seluruh skema yang akan menyatakan kemenangan dan kemuliaan Tuhan. Saudara, saya pernah ditanya, apakah Tuhan menetapkan dosa? Saya langsung balik tanya, apakah kamu percaya apa yang Tuhan tuju di dalam seluruh ciptaannya? Apakah kamu tahu apa yang sedang Tuhan lakukan? Kalau kamu tahu apa yang Tuhan lakukan sampai pada final titik akhir kemuliaan yang Dia mau nyatakan, maka kamu bisa mengatakan, Allah menggunakan dosa di dalamnya untuk menyatakan kemenangannya. Allah tidak memerlukan dosa, tetapi di dalam segala hal yang mulia yang Allah kerjakan, dosa berbagian di dalamnya untuk Allah taklukkan, dan kemudian Allah menyatakan kemenangannya
melalui Kristus. Saudara, ini hal yang sangat sulit untuk kita pahami. Itu sebabnya di dalam abad sekitar sebelum Martin Luther, di dalam akhir abad pertengahan, seorang teolog yang bernama Occam mengingatkan kembali rekan-rekannya untuk berhati-hati di dalam berteologi, karena masih begitu banyak hal yang misteri tentang Tuhan. Tuhan mengerjakan apa yang dia kerjakan karena dia adalah Tuhan. Dan semua alasan mengapa dia mengerjakan apa yang dia kerjakan tidak dapat dijawab dengan segampang itu. Tetap ada hal yang misteri tentang mengapa Tuhan mengerjakan ini atau itu. Tetap banyak hal yang misteri kenapa Tuhan melakukan dengan cara yang dia sudah lakukan. Namun segala hal yang misteri itu tidak membatalkan segala hal yang kita ketahui. Semua yang jelas kita ketahui tentang Tuhan tidak batal oleh misteri itu. Allah adalah Allah yang baik, ya. Kenapa di dalam penciptaannya ada kejahatan? Misteri. Apakah misteri ini membatalkan fakta bahwa Allah baik? Tidak. Sehingga ini diingatkan oleh Occam, hati-hati ketika engkau mengatakan engkau sudah tahu mengapa Allah melakukan dengan cara ini dan bukan itu. Karena banyak hal yang masih misteri, yang tidak gampang dijawab. Namun segala hal yang misteri itu tidak membuat kita salah mengerti Allah, sebagaimana Allah sudah menyatakan dengan cara yang kita dapat pahami. Maka saudara sekalian, Allah sudah menyiapkan segala sesuatu untuk menyatakan kemenangan dan kemuliaannya, untuk dibagikan bersama dengan manusia. Allah meninggikan manusia. Allah memberikan tempat paling utama bagi manusia di dalam ciptaannya. Dan Allah mempunyai tempat bagi manusia yang sangat dalam, sangat indah dan sangat luar biasa agung. Yaitu dia mau berbagi kemuliaannya dengan manusia. Sehingga saudara dan saya harus mengerti kemanusiaan dalam cara berpikir seperti ini. Jangan punya pola pikir dulu lalu kita membaca Alkitab lewat pola pikir yang salah itu. Jangan punya asumsi dulu tentang kemuliaan manusia, lalu kita menafsirkan Alkitab berdasarkan asumsi yang kita sudah miliki dulu. Mari belajar mengenal Tuhan dan mengenal kita melalui baca Alkitab. Mari belajar mengenal siapa itu manusia melalui kitab suci. Baik-baik belajar kitab suci, baik-baik belajar teologi, supaya kita dapat mengerti siapakah manusia dan mengapa manusia begitu penting di dalam pikiran dan rencana Tuhan. Saudara sekalian, manusia mempunyai nilai yang begitu tinggi sehingga Allah menjadikan segala yang akan dia buat final, pernyataan kemuliaannya, dibagi bersama dengan manusia. Tetapi ada satu hal yang membuat kita tahu bahwa Allah benar-benar memberikan tempat yang penting bagi manusia, yaitu ketika dia mengutus anak tunggalnya menjadi manusia. Sang anak Allah rela menjadi manusia. Ini bukan hanya menunjukkan berapa relanya Kristus merendahkan diri. Ini bukan hanya menunjukkan berapa agung dan besarnya kerelaan sang anak Allah turun ke dalam dunia dan menjadi manusia. Ini juga menunjukkan berapa berartinya manusia bagi Tuhan. Harap ini kita pahami dengan baik, karena kadang-kadang kita membahas manusia dengan cara yang sangat remeh. Di dalam kelas-kelas teologi, umumnya pembahasan manusia itu disebut dengan pembahasan antropologi. Sayangnya seringkali doktrin antropologi disatukan dengan doktrin dosa. Memang benar manusia sudah jatuh dalam dosa. Namun pembahasan manusia seringkali disatukan dalam studi yang namanya doktrin manusia dan dosa. Kalau dipendekkan biasanya dog, man, and sin. Ini bukan berarti anjing, manusia, dan dosa ya. Ini adalah doktrin manusia, tapi juga doktrin tentang dosa. Mengapa ada dosa? Bagaimana dosa bisa terjadi? Apa yang disebut dengan dosa? Itu yang dibahas di dalam doktrin dosa. Lalu pembahasan tentang manusia membahas tentang siapakah manusia. Nah, karena bagian ini sering dibahas secara overview saja, sehingga orang seringkali mengaitkan antara dosa dan manusia. Seolah-olah pembahasan manusia berarti langsung berkait dengan dosa. Seringkali sampai sekarang pun kita mengatakan ketika kita sudah lakukan hal yang salah, kita mengatakan maafkan saya sudah salah, tapi saya hanya manusia. Saudara, manusia memang terbatas, tapi manusia tidak seharusnya berdosa. Sehingga ketika saudara dan saya melakukan sesuatu yang jahat, harusnya kita tidak sembunyi dengan mengatakan saya hanya manusia. Kenapa kamu selingkuh? Saya hanya manusia biasa. Kenapa kamu merampok? Saya hanya manusia biasa. Kenapa kamu korupsi? Maaf, saya sudah berusaha tidak, tapi saya lemah. Apa boleh buat? Saya hanya manusia biasa. Manusia biasa harusnya tidak berdosa. Tuhan menciptakan manusia dengan dignitas demikian tinggi, bukan untuk ditaklukkan oleh dosa, dan bukan untuk hidup di dalam kecemaran, di dalam kehilangan kemuliaan,
di dalam segala hal yang rusak menggantikan kemuliaan Allah. Itu bukan desainnya Tuhan. Itu sebabnya waktu Allah rela menjadi manusia, hal ini membuat kita kembali disadarkan tentang siapakah manusia di dalam pikiran Allah. Allah tidak pernah buang manusia di dalam pikirannya. Allah tidak pernah meremehkan kemanusiaan dan juga manusia yang Dia sudah ciptakan. Allah tidak pernah membuat manusia menjadi sedemikian hina sehingga dibuang secara total dan tidak lagi diperhatikan. Allah tetap mempunyai rencana di mana manusia berbagian di dalamnya. Allah mempunyai rencana untuk Sabat di mana Dia akan berdiam bersama dengan manusia. Dan Allah mempunyai rencana untuk membagi kemuliaan dengan manusia. Allah mempunyai rencana untuk menyebut manusia anaknya. Bahkan Allah mempunyai rencana untuk mengirim anak tunggalnya menjadi sama dengan manusia. Kalimat yang sangat mengharukan kita dan membuat kita menghargai cinta kasih dan kesetiaan Tuhan meskipun kita sudah jatuh dalam dosa. Maka tidak ada agama ataupun ajaran moral atau apapun, doktrin, teori atau filsafat manapun yang akan memberikan tempat yang utama bagi manusia. Tidak ada tempat lebih baik bagi manusia selain di dalam rancangan Allah, di dalam pikiran Allah, di dalam semua hal yang Allah mau kerjakan di bumi. Dari semua inilah manusia bisa mendapatkan tempat yang utama. Saudara, sayang sekali manusia mengkarikaturkan Tuhan sehingga seolah-olah karena ada Tuhan manusia tidak lagi bebas. Karena ada Tuhan manusia dikepung dengan segala kedaulatannya. Karena ada Tuhan manusia dikekang sehingga tidak bisa bebas. Manusia tidak bisa menikmati kebebasan. Manusia tidak bisa menikmati menjadi manusia yang lepas karena diperbudak oleh Allah yang kejam, yang ketat, yang menghilangkan semua kebebasan dan yang menindas manusia dengan kedaulatan dan kekejamannya. Ini gambaran palsu tentang Tuhan. Sudah tidak akan mendapatkan pengertian kemanusiaan lebih baik selain di dalam rencana Tuhan. Saudara, saya baru menyelidiki atau mempelajari tentang apa yang dikatakan oleh Roma 5 ini. Allah menjadi manusia untuk membagikan kemuliaannya. Allah menjadi manusia untuk membagikan kemuliaannya bagi kita. Bagaimana caranya? Dengan menekankan berapa pentingnya manusia di dalam pandangannya sejak awal, sehingga Dia rela menjadi manusia. Dan saudara tidak pernah mengatakan, saya sudah pernah bagikan ini sebelumnya ya, Yesus tidak pernah mengatakan di dalam Alkitab betapa menyebalkannya jadi manusia, betapa besar keluh kesah menjadi manusia. Itu tidak pernah keluar dari mulut Yesus. Pernahkah saudara membaca di dalam kitab Injil, Yesus berkata, "Hei manusia, hargai saya ya. Korban saya untuk kamu besar sekali. Saya sampai rela jadi manusia loh." Manusia itu rusak bener. Manusia itu kacau sekali. Manusia itu badannya gampang sekali pegel. Baru jalan sedikit sudah nggak sanggup. Manusia itu terbatas sekali. Manusia kalau nggak mandi bau sekali. Saya rela jadi manusia. Coba kamu pikir berapa besar pengorbanan saya. Itu nggak ada di Alkitab. Kalau saudara punya Alkitab yang mengatakan demikian, robek aja, itu Alkitab palsu. Maka saudara sekalian, Yesus menjadi manusia karena betapa pentingnya manusia itu di dalam gambaran Allah untuk rencananya. Itu sebabnya Dia rela menjadi manusia. Dia mau menjadi manusia, bahkan sejak Dia berinkarnasi sampai selamanya, Dia akan terus menjadi manusia. Harap saudara benar-benar mengerti hal ini, karena saya pernah membagikan hal ini dan ada orang kaget, "Loh Pak, bukannya Yesus begitu naik sudah berhenti jadi manusia ya? Dia kan coba jadi manusia di sini, setelah itu kemanusiaannya hilang dan Dia jadi asli lagi, kembali ke asal, menjadi Allah sebagaimana awalnya." Itu pengertian yang salah total. Yesus sejak berinkarnasi sampai selamanya terus adalah Allah sejati dan juga manusia sejati. Dia adalah Allah sejati dan manusia sejati. Sejak titik awal inkarnasi sampai selama-lamanya Dia terus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Dia menjadi manusia bukan untuk meninggalkan kemanusiaan. Dia menjadi manusia untuk terus menjadi manusia, menjadi imam besar kita sampai selama-lamanya. Itu sebabnya waktu saudara mengenal Kristus, saudara akan mengenal Dia sebagai manusia, sulung. Saudara sulung kita sampai selama-lamanya, sekaligus juga sang anak Allah, pribadi kedua dari Tritunggal, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka kita menyembah Kristus yang pada titik inkarnasi menjadi manusia dan sampai selamanya terus menjadi manusia. Dia adalah kepala dari seluruh manusia. Dialah yang memimpin manusia kembali kepada Tuhan. Dan waktu Dia datang menjadi manusia, itu menunjukkan hal yang pertama yang saya mau bahas di dalam khotbah ini, yaitu Dia menunjukkan betapa penting dan berharganya manusia di dalam rencana Tuhan.
Saudara, seluruh Alkitab berbicara tentang apa yang Tuhan mau kerjakan untuk manusia, apa yang Tuhan mau kerjakan demi manusia, demi kemuliaannya dan demi kemuliaan yang Dia mau bagikan kepada manusia. Karena orang baca Alkitab, maka orang mulai menyadari betapa berharganya manusia itu. Kenapa ada hak asasi manusia? Kenapa ada perkataan bahwa semua manusia adalah equal? Tidak ada nilai manusia yang bernilai lebih. Tidak ada kelompok manusia yang lebih rendah kemanusiaannya. Semua karena pengaruh dari kitab suci. Kitab suci membuat seluruh manusia berharga dan penting. Tidak seperti kitab-kitab kuno ataupun dari tradisi bangsa-bangsa lain, di mana hanya raja dan hanya pemimpin raja atau kaisar yang boleh disebut sebagai keturunan dewa. Semua manusia lain tidak boleh disebut punya kaitan dengan dewa. Hanya raja atau kaisar yang boleh disebut gambar Allah. Semua orang lain tidak boleh disebut gambar Allah. Hanya raja atau kaisar boleh disebut anak Allah. Orang lain tidak boleh. Tetapi kitab suci menggambarkan hal yang berbeda. Manusia semuanya adalah gambar Allah. Dan manusia semuanya adalah anak-anak Allah jika dia benar-benar kembali kepada Allah. Nah, maka kemanusiaan ditinggikan dan diberikan pada tempat yang seharusnya. Sedangkan ketika manusia membuang Tuhan, manusia meremehkan kemanusiaan. Manusia tidak tahu bagaimana mengurus manusia. Manusia tidak tahu bagaimana bersikap kepada manusia lain. Manusia tidak tahu bagaimana memberikan penghargaan kepada manusia lain. Nah, saudara sekalian, saya baru mendengar khotbah dari Pendeta Ivan mengenai seorang yang sangat penting, teolog dari Ceko, yang juga sangat berpengaruh di dalam dunia pendidikan. Seorang bernama Jan Amos Komenius. Jan Amos Komensky atau Jan Amos Komenius. Saudara, dia menyelidiki kitab suci dan dia menyadari satu hal, bahwa gambaran yang Tuhan berikan kepada manusia tentang manusia adalah manusia dipertumbuhkan di dalam keindahan, di dalam kesenangan yang Tuhan janjikan, dan di dalam kedamaian. Itu sebabnya Tuhan memberikan Taman Eden untuk Adam. Tuhan Komenius mengatakan, Adam menumbuhkan tanaman di taman itu, tapi bagi Tuhan, Adamlah yang sedang dipertumbuhkan oleh Tuhan. Tuhan mendidik dan membimbing Adam bertumbuh dengan perasaan yang sangat penuh cinta kasih dan juga sangat penuh penghargaan. Allah yang sempurna, Allah yang memiliki segala sesuatu, menghargai manusia setinggi itu. Allah memperhatikan manusia dan menginginkan pertumbuhannya. Dan itu sebabnya gambaran tentang taman menjadi sangat penting di dalam dunia pendidikan karena pengaruh dari orang ini. Nah, saudara sekalian, waktu Tuhan memberikan penghargaan sedemikian, Tuhan membuktikan dengan Dia rela jadi manusia. Maka inkarnasi menjadi titik yang penting sekali, yang tidak disaingi oleh ajaran manapun, bahwa manusia itu berharga bagi Tuhan dan bagi iman Kristen. Jika engkau tidak memiliki iman Kristen, jika engkau tidak memiliki iman yang kembali ke kitab suci, sulit untuk menghargai manusia. Manusia akan dimanipulasi, akan dimanfaatkan bagi diri. Manusia hanyalah gangguan bagi satu orang yang hidup di dalam sebuah lingkungan. Manusia tidak akan diberikan nilai apapun oleh orang yang tidak kembali kepada Alkitab. Allah menjadi manusia dan Allah menghidupi kehidupan manusia. Dan saudara bisa lihat di dalam ayat-ayat yang kita baca, Paulus berbicara tentang kemuliaan. Setelah itu dia berbicara tentang penderitaan. Apa kaitan penderitaan dengan kemuliaan? Saudara sekalian, ketika Yesus menjadi manusia, Dia bukan hanya menunjukkan penghargaan yang Allah berikan kepada manusia, namun Dia juga memberikan petunjuk kepada manusia bagaimana manusia harus hidup. Saudara, setiap kalimat-kalimat ini sangat penting ya. Saya coba gumulkan dan kristalisasikan dari apa yang saya sudah baca ataupun saya gumulkan tentang menjadi manusia. Tanpa kembali ke Alkitab, kita sulit untuk tahu betapa pentingnya jadi manusia. Kita akan dikacaukan oleh ide-ide yang rusak dari dunia ini tentang menjadi manusia. Tapi Kristus mengembalikan semuanya. Saudara, apakah yang mulia dari manusia? Yang mulia dari manusia adalah manusia itu milik Tuhan. Dan waktu dia menjalani hidupnya bagi Tuhan, di situ kemuliaannya dipulihkan. Bagaimana waktu dia menjalani kehidupan untuk Tuhan, namun kehidupan itu penuh penderitaan dan kesulitan. Apakah penderitaan dan kesulitan akan membuat manusia berkurang kemanusiaannya? Orang dunia akan mengatakan, kemiskinan membuat manusia kurang manusia. Pendidikan yang rendah membuat manusia kurang manusia. Segala kesempatan hidup yang bagus, kalau tidak bisa dimiliki, membuat manusia kurang dari manusia. Maka penderitaan membuat engkau kurang manusia.
Kemiskinan membuat engkau kurang manusia. Segala hal yang kurang membuat engkau kurang menjadi manusia. Sehingga untuk menjadi manusia kita menyingkirkan semua hal ini dan berusaha untuk masuk di dalam level yang lebih baik. Kita berusaha untuk punya kekayaan karena kita berpikir kemanusiaan kita didefinisikan oleh kekayaan itu. Kita berusaha untuk menjadi orang yang pintar karena kita berpikir kepintaran kita akan mendefinisikan kemanusiaan kita. Kita berusaha untuk menjadi leader lebih baik dari yang lain karena kita berpikir posisi sebagai pemimpin akan mendefinisikan kemanusiaan kita. Tetapi Alkitab menyatakan dosa membuat manusia hancur. Dosa membuat manusia tidak lagi jadi manusia. Ketika manusia membelakangi Tuhan, mengabaikan Dia, dan hidup untuk sendiri, pada waktu itu dia sedang menghancurkan kemanusiaannya sendiri. Dan kemanusiaan sedang hancur sampai saat ini. Dan banyak dari kita pun mungkin jatuh di dalam kesalahan yang sama. Yaitu berpikir bahwa kemanusiaan kita baik-baik saja. Kita adalah manusia yang baik, padahal kita sedang berada di dalam dosa. Kita sedang berpaling dari Tuhan. Kita sedang lari dari Tuhan. Kita sedang tidak hidup di dalam caranya Tuhan. Kristus datang ke dalam dunia untuk menyatakan seperti apakah hidup yang mulia itu. Kemanusiaan dimunculkan kembali. Oleh karena Kristus rela datang, kemanusiaan diberikan penghargaan oleh karena Kristus menjalankan kehidupan menjadi manusia yang sejati. Dan waktu Kristus menjalani kehidupan sebagai manusia, dia tidak berbuat dosa. Namun dia rela hidup di dalam segala penderitaan yang dimiliki oleh orang yang sudah ada di dalam dosa. Kehidupan penderitaan tidak membuat manusia berkurang kemanusiaannya. Inilah poin penting yang Paulus mau bagikan. Kita bermegah karena pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan kemuliaan ini akan kita dapatkan walaupun saat ini kita sedang berada di dalam berbagai-bagai kesulitan. Saudara sekalian, Alkitab mempunyai cara yang unik untuk menangani tentang kesulitan dan penderitaan. Dan banyak pemikir-pemikir penting di dalam abad-abad atau tahun-tahun setelah perang merenungkan tentang makna menjadi manusia. Ada seorang bernama Bonhoeffer. Bonhoeffer adalah seorang teolog dari Jerman yang melawan otoritas dari partai Nazi. Dia melawan Hitler dan dia mengatakan, kalau ada orang gila pegang setir sebuah mobil, lalu mencelakakan semua penumpang di mobil itu, adalah tanggung jawab kita untuk rebut setir itu, usir pengendaranya dengan cara apapun, dan amankan seluruh penumpang di dalam mobil. Ini yang dia mau lakukan, maka dia berniat untuk membunuh Hitler. Tetapi persekongkolan ini akhirnya tertangkap, lalu dia ditangkap kemudian digantung dan mati. Nah saudara, sebelum dia mati, dia menulis beberapa banyak karya penting di dalam penjara. Dan salah satu kalimat penting yang dia tulis, dia mengatakan, dunia sudah sedemikian rusak. Apakah yang jadi pengharapan manusia? Engkau akan cari pengharapan di mana? Lalu dia mengatakan, engkau hanya bisa mengharap sesuatu yang penting. Engkau hanya bisa berpegang pada pengharapan yang paling penting. Yaitu kalau Allah sendiri rela menjadi vulnerable. Kalau Allah sendiri rela menderita. Kalau Allah sendiri rela menjadi sama dengan kita. Baru ada harapan. Sekarang saya harap saudara jawab pertanyaan saya. Pengharapanmu ada di mana? Apa yang membuat hidupmu berarti? Apa yang membuat besok masih mau kamu jalani? Apa yang membuat masa depanmu masih ada nilai? Apa yang membuat poin penting hidupmu sehingga engkau harus bertahan hidup? Baik hari ini maupun besok atau seterusnya. Karena hidup penuh dengan kesulitan, semua hal yang ada di dunia menunjukkan segala usaha manusia pada akhirnya akan hancur karena toh penderitaan atau kematian akan muncul. Saudara, setiap orang berusaha untuk menjaga fisiknya sebaik mungkin, tetapi akan datang saat di mana fisiknya tidak sanggup lagi menanggung segala hal yang harus ditanggung di dalam dunia ini. Ada saatnya fisik tidak sanggup lagi berjalan, fisik tidak lagi sanggup melakukan apapun yang biasa dulu dia lakukan. Makin menurun, sampai akhirnya masuk ke dalam kematian. Ada orang-orang yang berharap pada harta, tapi dia pun tahu satu hal, bahwa harta tidak menentu, dan kehidupannya tidak bergantung pada harta. Adakah orang yang karena kaya tidak mati-mati? Malaikat maut mau jemput, lalu dia tanya, berapa rekening bankmu? Lalu dia jawab, kira-kira ada 2,3 miliar. Oh, kalau gitu saya tidak jadi matikan kamu. Lalu dia tanya orang lain, berapa rekening bankmu? Kira-kira 200 ribu. Itu pun sebelum bayar hutang. Kalau gitu matilah kamu sekarang. Enggak. Maka saudara, kehidupan manusia akan menjadi hancur karena kematian. Kehidupan manusia hidup di tengah-tengah ketidakpastian.
Saudara bisa mengharapkan kehidupan yang damai, yang aman, yang sejahtera. Tapi kemudian ada kematian, mungkin kematian orang yang support kita, atau kematian orang yang kita kasih, atau ada peperangan, atau ada kesulitan, atau ada bahaya, atau ada bencana, atau apapun yang merubah hidup manusia secara drastis. Bonhoeffer mengatakan dia sudah lihat banyak orang-orang yang hidupnya sangat kasihan, padahal punya rumah yang sangat besar. Kala itu di tempat-tempat, di kota-kota besar di Eropa, saudara akan lihat pemandangan yang mengerikan. Rumah orang yang kaya, kacanya pun penuh dengan lubang peluru. Di dalamnya akan berisi barang-barang yang sudah ditinggalkan karena orang yang sudah lari. Tidak ada kehidupan di tengah-tengah kemewahan yang dibangun oleh masyarakat Eropa setelah perang melanda. Saudara, ketika orang berpikir kalau dia punya power dan keuangan dia akan menjadi kuat selama-lamanya, itu tidak terjadi. Kaisar Rusia harus berhenti menjadi kaisar. Dan seluruh generasi kaisar yang dihormati menjadi hancur ketika komunisme bangkit. Waktu orang berpikir semua keadaan dia adalah aman, sejarah punya cara yang paling baik untuk mendidik dia rendah hati. Bahwa ternyata manusia tidak punya kekuatan untuk mempertahankan apapun. Penderitaan, kesulitan, aniaya, bahkan kematian menjadi ciri dari kehidupan manusia. Sehingga kita akan terpaksa mulai berteriak lagi, apa makna menjadi manusia? Seruan ini paling dimengerti oleh Ayub. Apa makna hidup saleh? Apa makna hidup baik di hadapan Tuhan? Apa makna menerima semua firman dan menjalankan dengan setia? Kalau ternyata kehidupan penderitaan tetap tidak jauh dari orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Saya paling geli dan juga paling alergi kalau dengar pendeta ataupun orang Kristen yang selalu pakai slogan-slogan yang sifatnya itu tidak ada argumen, juga kosong sama sekali. Kalau ada Tuhan kita selalu sejahtera. Kalau ada Tuhan kita tidak mungkin menderita. Tuhan Yesus akan singkirkan segala luka dan segala penderitaan kita. Beberapa hari ini saya kena sariawan seperti yang mungkin saudara sudah duga. Ada 5 buah di mulut saya. Lalu ada satu orang pernah mengatakan, Pak, saya doakan dalam nama Yesus segera sariawan itu pergi. Saya selalu alergi kalau dengar ini. Lalu saya mengatakan kalau pergi puji Tuhan, kalau enggak ya juga apa boleh buat, tetap harus bilang puji Tuhan. Lalu dia bilang, ya orang reform selalu gitu. Itu ya, orang reform tuh selalu gitu, pesimis, bukan pesimis, nerimo gitu ya. Apapun oke. Sariawan oke, enggak sariawan oke. Tapi saya pikir yang perlu dikritik bukan masalah optimis atau mau keadaan yang lebih baik. Yang saya pikir perlu dikritik adalah pengertian bahwa kalau dekat Tuhan enggak mungkin ada seperti ini. Kalau kita sering-sering sebut nama Tuhan enggak mungkin ada seperti itu. Satu kali saya dengar seorang datang ke saya, satu kali saya dengar berita dari satu orang yang mengatakan, Pak, ini ada berita di koran, seorang pendeta kecelakaan mobil, kemudian meninggal, umurnya masih 42. Kecelakaan tragis sekali. Kira-kira ada dosa apa ya sampai dibunuh gini? Saya sangat kaget dengar orang masih bisa ngomong gini ya. Saya punya kakak dari papa saya juga adalah pendeta, dapat gelar PhD dari Heidelberg, kemudian melayani di HKBP. Lalu dapat kecelakaan waktu mau pimpin retret ke puncak, itu waktu saya masih kecil. Nah saudara sekalian, orang-orang terus berpikir, kalau ada kecelakaan berarti dia sedang dihukum Tuhan. Kalau kehidupannya jelek berarti Tuhan sedang jauh. Kalau menderita berarti Tuhan sedang tinggalkan. Kalau Tuhan gak tinggalkan, kenapa menderita? Kalau Tuhan gak tinggalkan, kenapa saya miskin? Kalau Tuhan gak tinggalkan, kenapa saya sakit terus? Alasan saya sakit terus adalah karena Tuhan sedang jauh. Coba Tuhan datang mendekat. Saudara dan saya sudah salah menafsirkan tentang kemanusiaan, tentang apa itu menjadi manusia. Menjadi manusia hanya dikurangi atau dihancurkan oleh dosa dan pemberontakan kepada Tuhan, bukan yang lain. Kalau saya berdosa, saya kemanusiaannya akan hancur. Kalau saya mementingkan diri, saya bukan manusia. Kalau saya mengabaikan Tuhan, saya bukan manusia. Kalau saya tidak peduli Tuhan, saya bukan manusia. Tapi kalau saya menderita, saya tidak tentu bukan manusia. Maka ketika Yesus datang ke dalam dunia, Dia mau berinteraksi dengan penderitaan manusia. Ini yang Bonhoeffer sadari. Tidak ada harapan kecuali kalau Allah rela menderita. Nah, Allah menjadi manusia karena Dia tahu bahwa kehidupan sulit di tengah-tengah bumi ini bukan tanda Tuhan tidak sertai. Kehidupan sulit di tengah dunia ini bukan tanda Dia kurang manusia. Sekali lagi yang Yesus nyatakan adalah dosa membuat engkau kurang manusia. Kalau engkau membenci, kalau engkau mempunyai sifat jahat kepada orang lain, kalau kamu berpandangan negatif dan mau menyingkirkan orang-orang di sekelilingmu, kalau kamu sulit mengampuni, kalau kamu membenci, kalau kamu mendendam, baru kemanusiaanmu dicederai. Tetapi kalau kamu hidup di dalam kesulitan,
Tidak ada yang berubah dari kemanusiaanmu. Yesus menyadari bahwa kehidupan manusia di bumi begitu sulit, dan dia berbagian bersama-sama dengan kesulitan yang dialami oleh manusia. Bagi Bonhoeffer ini penghiburan paling besar. Saudara bisa punya penghiburan dari mana lagi? Selain ketika Allah mengatakan keadaanmu baik. Keadaanmu tidak mengurangi kemungkinan kau mendapatkan kemuliaan. Keadaanmu tidak mengurangi rencana Tuhan bagi kamu. Maka waktu Yesus datang, dia menjalani mode hidup yang mirip. Sama-sama sulit, sama-sama menderita. Saudara mau mengatakan, hidup di bumi sulit, Yesus sudah jalani. Waktu kita mengatakan, hidup di bumi penuh penderitaan, Yesus sudah jalani dan alami penderitaan. Waktu kita mengatakan, hidup di bumi penuh dengan pertentangan dengan orang-orang, mau pertahankan kebenaran sulit, karena orang-orang yang korup berusaha untuk menindas kita. Yesus sudah mengalami hal itu. Hidup di dunia sulit, karena kita dikepung oleh orang-orang jahat yang mau binasakan kita. Yesus sudah mengalami itu. Itu sebabnya renungan dari Bonhoeffer sangat penting. Bagaimana bisa ada harapan? Hanya kalau Allah rela menderita. Ketika Allah rela menjadi vulnerable. Ketika Allah rela meninggalkan segala kekuatan, segala keadaan yang tidak berinteraksi dengan kesulitan dan penderitaan di bumi. Waktu Allah tinggalkan itu dan menjadi manusia, pada waktu itu ada harapan bagi manusia. Dan itu sebabnya Allah menjadi manusia. Allah menjadi manusia untuk berbagian di dalam kehidupan di bumi, memurnikan makna menjadi manusia di tengah keadaan apapun. Maka saudara, ada hal kedua yang saya mau bagikan. Hal pertama tadi yang saya sudah bagikan adalah Kristus menyatakan kehidupan manusia penting dengan dia berbagian menjadi manusia. Yang kedua adalah dia memulihkan kembali apa makna menjadi manusia di dalam setiap keadaan. Saudara, Tuhan mengaruniakan manusia berbagai keadaan. Ada yang keadaannya baik, ada yang mungkin kurang baik secara ekonomi. Ada yang keadaan lingkungan baik, ada yang mungkin kurang baik. Ada yang hidup di tempat damai, ada yang hidup di tempat penuh dengan perpecahan dan perang. Ada hidup di tengah konflik, ada hidup di dalam zaman damai. Tuhan datang ke dalam dunia untuk menyatakan bagaimana berespons di dalam seluruh kehidupan seperti ini untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Saudara dan saya tidak hidup untuk diri. Saudara dan saya hidup untuk Tuhan. Saudara dan saya tidak hidup untuk menikmati apa yang menjadi keinginan diri. Tetapi saudara dan saya hidup untuk menikmati apa yang menjadi genap di dalam rencana Tuhan. Sehingga Yesus mengajarkan hal ini dengan cara menjadi manusia. Dia menjadi manusia dan dia menunjukkan bagaimana hidup di tengah kesulitan. Bagaimana hidup bukan untuk diri. Alkitab mengatakan dia tidak pernah pikir tempat untuk dia membaringkan kepala. Dia lebih berpikir bagaimana menggenapi kehendak Tuhan. Dia tidak berpikir apa yang akan terjadi kalau dia terus melayani seperti ini. Mungkin nyawanya dalam bahaya, tetapi yang dia pikirkan adalah tugas dari Bapakku harus dituntaskan. Dia menjadi manusia yang melihat pada tujuan yang jelas, yaitu bagaimana menggenapi kehendak Tuhan. Dan tujuan ini yang dia kejar dan yang dia kerjakan sebagai manusia. Dan dengan demikian dia sedang mengajak manusia, seluruh manusia yang beriman kepada dia. Mari kejar hal yang sama. Mari kejar memuliakan nama Tuhan. Mari kejar menyatakan hidup yang suci di dalam keadaan apapun. Tetapi manusia selalu bergumul untuk merubah keadaannya sendiri. Saudara, saya tidak mengatakan saudara harus pasif, terima apapun. Tetapi kalaupun saudara mau menghendaki perubahan, harap motivasi untuk adanya perubahan adalah motivasi yang baik. Karena perubahan itu jadi slogan yang banyak omong kosongnya akhir-akhir ini ya. Ya bukan akhir-akhir ini, udah lewat. Orangnya udah gak bertakhta lagi. Dulu Presiden Obama sebelum jadi presiden selalu mengatakan akan ada perubahan, change. Pak Stephen Tong selalu kritik ini, dia mengatakan the only thing that change adalah Obama tadinya bukan presiden, sekarang presiden. Nah itu namanya change. Tapi change apa yang ditawarkan? Orang sudah bosan dengan keadaan lama, ingin hal yang baru. Lalu orang mau memanipulasi siapapun. Kalau Tuhan bisa dimanipulasi untuk bikin keadaan hidupku berubah, aku akan manipulasi dia. Kalau pemerintah bisa dimanipulasi untuk bikin keadaanku berubah, aku akan manipulasi dia. Ini sebabnya politik adalah permainan memanipulasi satu sama lain. Saya pernah baca artikel dari Francisco Budi Hardiman, pengajar yang di Driarkara. Kalau nggak salah sekarang sudah mengajar di UPH juga ya. Nah saudara, dia pernah menulis buku, dia katakan di dalam buku itu, politik adalah mengenai memanfaatkan. Siapa yang mengizinkan dirinya dimanfaatkan itu laku sekali. Siapa yang menyediakan dirinya untuk dimanfaatkan, dia yang paling laku.
Dan tanpa sadar, orang yang menyatakan dirinya untuk dimanfaatkan sedang manfaatkan orang yang memanfaatkan dia untuk menjadikan mereka jalan untuk dia bertakhta. Wah, ini cara politik yang smooth ya. Saudara, saya pernah nonton satu film seri, saya sekarang udah lupa judulnya, baru nonton 3, habis itu saya bosen. Tapi di 3 itu ada beberapa bagian yang penting mengenai perpolitikan. Yaitu seorang yang mau jadi presiden, dia datang ke daerah di kampung dari orang yang kehilangan anak karena nyetir terlalu cepat, lalu menabrak sesuatu yang harusnya dikasih peringatan, tapi peringatan itu nggak dipasang. Orang ini datang lalu mengatakan kalimat yang rendah sekali. Dia mengatakan, saya hadir di tengah keluarga Bapak untuk menjadi pelayanmu. Saya mau melayani engkau, maka kasih tahu saya apa yang harus saya lakukan untuk mengurangi deritamu. Orang itu langsung nangis karena ada senator ngomong begini. Lalu saudara, film itu lucu ya, tiba-tiba ada pause lalu orang ini ngomong ke kamera. Saya nggak ngerti maksudnya dia mau ungkapkan isi hati dia ke penonton ya. Maka tiba-tiba freeze lalu dia menghadap kamera lalu mengatakan, yang ini selalu berhasil katanya. This one always works katanya. Orang akan dukung saya mati-matian setelah ini. Maka semua orang nggak pernah tulus. Selalu mengatakan, aku hadir bagimu. Setelah itu, pilihlah aku. Setelah itu, bye-bye. Nah, bukankah ini juga yang dilakukan di dalam perpolitikan Indonesia? Orang bikin rumah di daerah yang harus digusur. Ini saya harus menyinggung, saya bukan mau gimana, apa boleh buat. Lalu akan ada calon pemimpin yang akan mengatakan, saya tidak akan gusur kalian. Kalian tuh warga. Kamu punya hak di sini. Siapa bilang kamu nggak boleh tinggal di sini? Itu orang jahat. Itu orang yang mulutnya jamban. Maka kamu tidak boleh di sini, itu kata pemimpin yang lain. Tapi kata saya, kamu wargaku, aku cinta kau. Wah, orang itu terharu. Pasti pilih kamu lah, good. Setelah pilih, nampaknya Anda harus digusur. Gitu ya. Kenapa? Karena Anda tinggal di tempat yang harusnya nggak ada gitu kan. Saudara, itu politik. Berusaha untuk melayani orang lain, memanipulasi orang lain demi keinginan diri. Karena orang lain pun mau manipulasi dia untuk keinginan diri kok. Kenapa warga pilih pemimpin ini? Karena pengen rumahnya lebih bagus. Kenapa warga pilih pemimpin ini? Karena ingin kerja nggak ada macet. Kenapa warga pilih pemimpin ini? Ingin gajinya stabil dan naik terus. Kenapa warga pilih pemimpin ini? Untuk iklim usaha yang baik. Tapi pernahkah ada warga yang pilih pemimpin dengan mengatakan demi keadilan dan kebenaran terjadi? Jarang. Saya harap saudara jadi orang yang jarang ini ya. Kenapa pilih pemimpin ini? Demi keadilan, kebenaran, kepantasan terjadi di tengah masyarakat. Kalau yang dia kerjakan membuat aku rugi, apa boleh buat? Saudara, ketika pemimpin presiden mengetatkan tentang pajak, lalu mengetatkan tentang penangkapan orang-orang yang korup, banyak orang tidak berani bertindak. Banyak orang di lembaga pemerintahan malas keluarkan izin karena takut dianggap salah. Sehingga banyak hal yang di dalam dunia usaha menjadi macet. Saya bicara dengan satu orang jemaat Kelapa Gading, saya tanya, memang begini ya keadaannya? Dia bilang, ya apa boleh buat, bisnis menjadi lesu. Lalu saya tanya, dulu waktu presiden pilih siapa? Dia bilang, saya pilih Jokowi. Kecewa enggak? Jawabannya reform sekali. Ya enggak lah. Tetapi kamu baru bilang usahamu jadi sulit. Biarin usaha sulit. Yang penting negara ini adil. Biarin usaha sulit. Yang penting yang korup enggak berani lagi. Itu baru pemimpin. Nah, saya baru bilang ke dia, itu baru orang reform. Tapi dia koreksi saya lagi, enggak Pak, saya orang Kristen. Oh ya benar-benar, oke, orang Kristen. Semua orang Kristen harusnya begini. Jangan hanya pilih untuk memanipulasi orang demi diri, itu jahat. Kenapa pemimpin ini harus naik? Supaya aku dan keluargaku bahagia. Apa bedanya dengan orang dunia? Apa bedanya dengan kaum, nggak boleh bilang, oke. Apa bedanya dengan kaum lain? Gitu ya. Nah maka saudara sekalian, biarlah kita mengerti bahwa hidup di dalam dunia ini bukan mengenai memanfaatkan dan manipulasi. Tapi semua orang ingin kehidupannya berubah. Ingin keadaannya yang semula berubah. Tapi yang perlu dipertanyakan, kenapa harus berubah? Mengapa hidupmu harus berubah? Apakah karena engkau mampu melayani Tuhan lebih baik di dalam perubahan itu? Apakah karena engkau bisa menjangkau orang lain lebih efektif? Apakah karena engkau bisa menjadi berkat lebih lagi bagi orang lain? Jika iya, maka kejarlah perubahan itu. Tapi jika perubahan itu hanya melulu mengenai kenyamanan diri, maka ingatlah satu hal, kemanusiaan bukan tentang kenyamanan. Kalau Yesus mau pilih nyaman, mungkin dia lebih pilih datang ke dalam dunia pada zaman Salomo ya. Dia langsung inkarnasi menjadi anak Daud langsung. Lahir dari Batsheba, sebelum Batsheba nikah sama Uria. Oh ini udah ngaco lagi kemana-mana. Lahir dari anak darah yang kemudian nanti menikah dengan Daud. Akhirnya Daud mempunyai anak yang lahir sebelum dia bersetubuh dengan Batsheba. Dan dinamai Yesus. Setelah itu Yesus bertumbuh dan mendirikan bait suci yang kekal selama-lamanya. Dan dia tidak pernah mengalami kesulitan apapun karena lahir di tengah kerajaan yang sangat kokoh dan kuat. Di tengah kekayaan dari Daud yang begitu banyak. Di tengah relasi politik Daud yang begitu bagus. Daud itu kalau jalin relasi politik bagus sekali ya.
Sampai anak buahnya dipermalukan baru dia serang. Dan dia mempunyai kekuatan politik, kekuatan keuangan. Dan kalau Yesus lahir di zaman itu, bukankah dia akan menjalani hidup yang diinginkan oleh semua orang? Bebas penderitaan, bebas ketakutan, bebas pergumulan uang, bebas pergumulan mau tinggal di mana. Sekarang banyak orang masih bergumul mau tinggal di mana ya. Aduh, nanti tinggal di mana ya? Kalau kontrak habis mau kemana lagi? Setelah ini mau tinggal di mana? Yesus kalau jadi anaknya Daud nggak ada pergumulan itu. Mungkin dia ada pergumulan, istana mana yang aku mau tinggali malam ini? Saya sharing dengan satu orang sedang pembinaan pranikah ya dengan orang ini. Bukan orang GRI Bandung. Lalu dia mengatakan, Pak, sorry Pak, saya lagi bingung mau tinggal di mana. Saya sedang bergumul untuk tempat tinggal supaya nanti bisa diskusi dengan Bapak. Wah, saya pikir ini perlu didoakan. Kenapa? Rumahmu kenapa? Apa kontrakan atau gimana? Enggak Pak, papa saya punya 6 rumah katanya. Lalu saya bingung tinggal di mana nanti untuk bisa dekat konsultasi sama Bapak. Saya langsung gambar wajah orang marah gitu. Saya pikir kamu lagi kesulitan, ternyata rumahnya kebanyakan. Sampai bingung mau tinggal di mana. Nah, saudara berpikir, kalau saya tidak lagi bergumul soal tempat tinggal, tidak lagi bergumul soal keuangan, tidak lagi bergumul soal kenyamanan hidup, maka saya akan jadi manusia yang lebih baik. Tapi Yesus datang untuk memberantas semua pemikiran yang salah itu. Saudara, nggak ada gunanya hidup dengan lebih nyaman. Kalau ternyata nggak lebih memuliakan Tuhan, lupakanlah, karena kenyamanan itu tetap akan merongrong saudara, hidup di dalam kegelisahan. Percayalah, banyak orang kaya yang menderita, banyak orang kaya yang gelisah, banyak orang yang tidak bergumul uang tapi gelisah. Sedangkan orang-orang yang bergumul tentang keuangan tetap bergumul dengan cara yang halus, dengan cara yang sopan, dengan cara yang suci, menjalankan hidup dengan pantas, tetap menjalankan tanggung jawab, tetap menjalankan semua yang ada dengan rajin. Dia tidak mungkin tidak diberkati Tuhan meskipun dengan kekurangan. Maka Yesus menjadi contoh dalam hal ini. Dia datang dengan memfokuskan hidup untuk Tuhan, dan dia tahu segala keadaan yang lain tidak akan mengurangi kemuliaan Tuhan yang dijanjikan. Saudara hidup di dalam dosa baru ada problem. Saudara hidup di dalam kepicikan, di dalam amarah, di dalam dendam, di dalam penipuan, di dalam hawa nafsu, baru ada problem. Mari kita dengan tepat melihat problem kemanusiaan. Problem kemanusiaan bukan problem of evil. Problem kemanusiaan adalah kalau saudara jadi evil. Problem kemanusiaan bukanlah kalau saudara kurang uang. Problem kemanusiaan adalah kalau saudara menjadi serakah kepada uang. Problem kemanusiaan bukan karena saudara dijahati orang. Problem kemanusiaan adalah ketika saudara jahat kepada orang lain. Problem paling besar dari kemanusiaan adalah ketika manusia tidak mau Tuhan, bahkan memanipulasi dia untuk kemajuan diri. Yesus tidak punya problem itu, tapi saudara lihat, sepertinya dia orang yang hidupnya problematik. Ketika dikatakan dia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala, saudara mengatakan, kok mau sih jadi hamba Tuhan gak punya tempat begini? Lalu dia difitnah, akhirnya mati di atas kayu salib. Saudara akan mengatakan, kok mau jadi hamba Tuhan seperti ini? Orang mungkin akan menangisi Maria dan mengatakan, kasihan kamu ya, anakmu bodoh pilih karir. Tetapi saudara, Yesus Kristus melakukan apa yang jadi kehendak Bapa. Dan kemuliaan Tuhan tidak pernah pergi dari dia. Kemuliaan menjadi manusia yang mau diberikan kemuliaan oleh Tuhan. Maka Paulus mengatakan, puji Tuhan karena Kristus sudah milik kita. Maka saudara dan saya menghidupi hidup seperti Kristus. Dan kemanusiaan saudara dipulihkan karena Yesus rela menjadi manusia, itu yang pertama. Dan yang kedua, dia menjalani kemanusiaan dengan cara yang merombak kembali cara pikir manusia menjadi manusia, mengenai menjadi manusia. Sekarang kita mengerti, menjadi manusia adalah dengan mentaati Tuhan, dengan memberikan fokus kepada kemuliaan Allah. Dan di sini kita menjadi manusia yang limpah, menjadi manusia di dalam kemuliaan Tuhan. Dan tidak ada penderitaan, kesengsaraan, dan apapun yang akan menjauhkan kita dari kasih Allah. Karena kemuliaan yang dikaruniakan tidak akan lepas dari kita, karena Tuhan sudah menjanjikannya dan memberikannya di dalam Kristus. Maka saudara, inilah hal yang keenam mengenai mengapa Allah menjadi manusia. Allah menjadi manusia supaya kita mengerti berapa pentingnya menjadi manusia. Dan bagaimana menjalani hidup yang penting itu, supaya kita boleh berbagian di dalam kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai dan memampukan kita menjadi manusia sebagaimana rancangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena Engkau memberkati kami dengan Kristus. Kristus menyadarkan kami bahwa manusia itu berharga bagi Tuhan. Sehingga kami mulai melihat diri kami ada harganya. Dan kami mulai melihat orang lain sebagai orang yang berharga juga. Dan kami bersyukur karena Kristus menjalani hidup sebagai manusia di tengah-tengah penderitaan sekalipun. Sehingga kami mengerti, menderita bukan berarti kurang menjadi manusia. Kesulitan bukan berarti kemanusiaan kami diambil. Tetapi ketika kami menjalankan hidup yang menyulitkan orang lain, menjalankan hidup yang menjadi kecelakaan bagi orang lain, barulah kami sadar kemanusiaan kami sedang direnggut dari kami. Tuhan ampuni kami supaya kami tidak lagi berdosa kepadamu, supaya kami tidak lagi merenggut kemanusiaan kami sendiri. Biarlah kami menjadi manusia sebagaimana seharusnya manusia itu menjadi. Dengan cara taat kepada Tuhan,
dan menjalani semua keadaan dengan kerinduan memuliakan Tuhan. Tolong setiap kami bergumul, sehingga kami tidak kalah dengan lingkungan kami, melainkan kami boleh bangkit di dalam iman kepada Tuhan, dan menyadari kemuliaan yang Tuhan bagikan bagi orang-orang yang mau berjalan di dalam Tuhan. Dan kami bersyukur karena Kristus sudah diberikan kepada kami, sehingga semua janji Tuhan tentang kemuliaan ini tidak akan lepas dari kami, melainkan akan seterusnya menjadi milik kami di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ibunya. Oh, berarti orang ini kok bisa kawin dengan ibunya sendiri? Aneh. Tapi ada tafsir.